Kata hate speech itu, ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan. Konsep ini asal dipasang aja tuh, ujaran kebencian. Ketika Pak Prabowo datang menjadi presiden, bahkan menerima jadi menteri pertahanan, saya bilang usir Prabowo dari istana. Saya pakai kata usir, karena itu sampah. Saya ucapin begitu. Terus saya dilaporkan oleh Gerindra. Jadi nggak mungkin saya bermain-main di wilayah Abu. Saya bilang Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan dia bahkan percaya bahwa Sebentar, aku bisa Anda makan kepalaku sendiri. Itu nggak kemungkinan saya nggak terjadi. percaya you bisa makan kepalamu sendiri. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Anda mengatakan bahwa NKRI harus menyediakan tempat bagi ide untuk merobohkan NKRI. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Mutta Parditalupi, Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ada video yang saya cuplikan di awal itu kita sudah kenal semua ya. Namanya Rocky Gerung, betul-betul ya. Rocky Gerung ini tidak henti-hentinya menjadi pembicaraan di media sosial. Kenapa? Karena memang bahasanya yang terkesan sangat barbar dan kasar. Dia tidak pernah merasa bahwa sebenarnya sebagai seorang akademisi penting menjaga attitude, adab berbicara di depan publik. Atau mungkin dia tahu tapi sengaja dia lakukan itu sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan yang ada. Tetapi apapun itu, saya kira itu tidak dibenarkan. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan tentang bagaimana orang bicara di publik itu secara ugal-ugalan atau secara tidak beretika. Tentunya hal ini kemudian ditanggapi secara serius oleh salah seorang politisi Gerindra hari ini ya, yang dulunya adalah seorang politikus PDIP. Nah, seperti apa perdebatannya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo. Padahal Prabowo ingin dia sempurna. You jadi ahistoris akhirnya kan? Oh, kenapa? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Oh, tidak ahistoris. Loh, Justru proses historis, enggak. Proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, tidak ada dinamis lagi. Nah, Ya kenapa kita ada pilih yang statis? Budiman tentu tahu cara berpolitik bahwa memang dia mesti minta dipecat tuh. Kalau dia mundurkan diri itu kurang heroik kan. Kalau dia minta dipecat, lalu nama Budiman akan terus beredar tuh. Tetapi bagi Prabowo ya udah nggak apa-apa itu. Buat sementara Anda saya perlukan tuh. Tapi Gerindra sendiri kan akan ada problem misalnya. Melalui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini mengalir pada Orwellian state. Anda bilang tadi Itu administratif sebuah organisasi negara kok, birokrasi. ini Kan tokoh-tokoh Gerindra akan anggap oh iya ini numpang di ujung. Tetap Gerindra akan anggap bahwa yang lebih utama adalah kader-kader yang udah berjuang dari awal tuh. Ya. Dan saya kira Budiman juga gitu-gitu tuh. Jangan-jangan Prabowo lebih terpukat pada dia daripada tokoh-tokoh Gerindra sendiri itu. Enggak, itu Prabowo juga orang yang ngerti tentang psikologi ke partai dia tuh. Padahal dia lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu. Oh enggak, seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk. Itu bukan bagian dari subversi. Karena itu bukan bagian dari dasar negara, bukan, beda. Memang, karena itu jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Kan banyak tokoh yang juga agak nyinyir tuh. Kenapa Budiman sih diterima? Enggak. Itu hanya menguji apakah kemampuan Prabowo itu untuk menertibkan nanti ketika dia memerintah itu berhasil apa enggak tuh. Tapi saya kira itu yang saya cemaskan, bukan cemaskan sebenarnya. Saya anggap agak konyol nanti jangan sampai Budiman begitu masuk Gerindra sama juga statusnya di PDIP sebagai anak kosan. Karena kalau
nomaden ya masih ada idenya karena dia memilih nomaden. Pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu Apa punya sejarah implikasinya historis bisa pada dibunuh. dibunuh. Oke. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkanku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi beda-beda. Apakah itu seperti Ini sebetulnya ya hasil tukar tambah aja. Jadi Budiman jadi komoditas, tuh. Bukan dia yang jadi aktor. Apalagi bagi teman-teman yang masih diehard untuk memperlihatkan bahwa PRD itu didesain dengan kekuatan ideologi yang otentik loh. Kok kenapa pemimpinnya akhirnya lemah? Hanya karena mungkin kekurangan uang atau ada hal yang mesti dia perlukan secara ekonomi. Kan itu artinya orang begitu. Jadi sayang Budiman itu dari orang yang dianggap bergerak di jalan ideologis akhirnya didefinisikan sebagai seorang yang sekedar oportunis. Saya terangkan sedikit ya, itu kata hate speech itu. Itu kata pertama kali muncul di Eropa. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang Yahudi lu, itu ujaran kebencian karena Yahudi pernah diusir dari Eropa. Lu perempuan, dasar perempuan. Kata perempuan itu hate speech ya di Eropa karena ada fenomena nenek sihir yang dianggap ini perempuan ada the roots of all evil itu. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan. Bukan itu yang disebut hate speech. Itu pentingnya belajar tentang etimologi, sejarah dari satu konsep. Ini asal dipasang aja tuh, ujaran kebencian. Terjemahannya apa? Hate speech. Sejarah hate speech itu bukan begini, itu lain sama sekali di Eropa. betul, aku sepakat bahwa tugas pemerintah, ya, tugas organisasi atau punya power ada dua, stick and carrot. Memang yang kelihatan sekarang sticknya melarangnya, carrotnya apa? Yang wortelnya itu yang RT proaktif yang disebutkan Kodari tadi adalah bagaimana memang kita kan mau masuk era baru nih. Dulu pegawai negeri pada zaman Orde Baru, pada zaman dulu hanya dapat satu informasi. Hari ini mereka bisa akses kepada banyak informasi yang lain. Ini kan mempengaruhi cara berpikir. Di sini kepada pemerintah memang harus disiapkan kemampuan pemerintah, juru bicara presiden, teman saya Fajrul, kemudian juga menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, untuk juga bukan cuma kemampuan mendeliver public policy dalam sebuah tindakan yang konkret, tapi mampu membuat narasi. Ini penting. Tapi kan narasi yang baik itu kan juga dari bahan mentah yang baik. Pertanyaan saya adalah apakah kata siapa? Kalau bicara narasi yang baik, ada narasi efektif, bahan mentahnya kosong. Ketidakcukupan SKB adalah ketika dia diletakkan di luar narasi proaktif seperti kata Kodari tadi. Satu ya. Kedua, saya sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian pada seluruh warga negara. Bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan. Tetapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, beda lain soal. Jadi ada penjelasan. Jangan tanggung gitu. Kalau mau Orwellian politics, the big brother is watching you gitu. Ya maksimalkan teknologi. Apa? Pasang chips di kepala setiap ASN. Itu lebih murah, lebih efektif. Aturan itu, SKB itu compatible dengan 4.0 teknologi. Jadi pasang aja chips. Atau suruh ASN supaya buka WA itu. Kan pada akhirnya orang mau presiden, pemerintah ingin membuktikan bahwa ada. Oleh karena itu akan dipakai portal itu diisi dengan data palsu bahwa memang ada untuk membuktikan bahwa dia efektif kan. Itu kerjaan politik biasa, kerjaan politik memang jorok tapi itu pemerintah. tapi tidak mengatakan bahwa gini. Kalau setiap aturan entah itu sifatnya restriktif membatasi atau aturan itu sifatnya membuka akan dimasuki data palsu, sebenarnya setiap aturan apapun ketika menyangkut manusia juga rentan terhadap pemalsuan data. Di era kebebasan juga orang rentan memasukkan akun Twitter, media sosial, itu kan bagian dari pemalsuan juga. Pemalsuan memanfaatkan kebebasan, sebagaimana juga ada pemalsuan memanfaatkan ketertutupan. Masalah begini, oke, kita akan menghadapi situasi baru nih. Rocky mengatakan, konsekuensinya pasang chip saja. Itu diktatorial, itu totaliter. Loh, ini diktatorial yang soft, yang technological diktatorial. Ini lebih buruk diktatornya karena saya ingin mengatakan bahwa kita sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan satu yang common sense saja. Anda menjadi bagian dari sebuah organisasi rigid, hierarkis yang bernama negara.
Oke, ya itu kalau 3 kriteria sadari. Bung Budiman, kalau 3 kriteria itu, kalau itu menurut saya wajib bukan cuma ASN. Kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang kemudian mengkafirkan orang, kemudian sampai ekstrimnya menghalalkan darah orang lain. Tadi Rocky mengatakan Eropa, beberapa bicara penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Yahudi itu secara kontekstual dianggap bagi kebencian. Di Indonesia pun kita punya penyakit itu kok. Apa sih? Anda dianggap bukan Islam, atau Anda di luar Islam, Anda dia bagian dari PKI, Anda bagian dari DITII, Anda bagian dari apa, semuanya kan pernah dalam daftar kebencian. Itu bagian dari sejarah kita. Artinya kita juga jangan menjadikan itu sebagai kebebasan. Anda mengatakan Anda PKI, Anda kafir, darah Anda halal, itu kan pernah menyembuhkan darah di Indonesia. Kalau Anda menjadi bagian dari birokrasi, harus ada tindakan administratif atau apapun sampai jauh mana. Tetapi ketika ada bagian dari masyarakat dan kemudian dia menjadi bagian untuk kemudian sampai tindakan penyerangan fisik. Gini nih, kita selalu uji dalam keadaan ekstrim. Ini ada ASN, dia pulang 4:30, jam 6 dia tunggu anaknya pulang habis les itu. Istrinya datang dari pasar, anaknya ngomong tentang keadaan negara, istrinya nambahin soal kenaikan harga. Terus si suami yang ASN diskusi bersama di situ. Pembantunya nguping, terus pembantunya lapor ke tetangganya lagi musuhan sama si keluarga ini. Dilaporin bahwa itu ada ASN ngomongin tentang radikalisme, tentang kebencian pada pemerintah. Padahal dia lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu. Oh enggak. Tapi kita kan sudah sepakat bahwa yang harus kita luruskan. Bukan itu. Seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk. Itu bukan bagian dari subversi. Karena itu bukan bagian dari menggagasan negara. Bukan, beda. Karena itu jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Sekarang misalnya ada orang itu ngomong tentang kita mesti bikin negara sosialis, kalau bisa dekat komunis. Melanggar Pancasila, sila keberapa? Sila kelima memungkinkan orang berpikir sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan. Tapi enggak, beda. Beda kan antara aspirasi yang bisa lebih adil atau apapun, bicara tentang secara sengaja terlibat dalam sebuah gerakan. Gerakan apa? Satu, menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan. Ratusan orang melakukan itu dan dia akan saya pura-pura bergumam. Tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu tapi tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan ada saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain hormat pada bendera merah putih. Aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku menghina negara. Itu yang nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati. Itu nggak bisa. Itu kan kantor. Saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Negara gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara. Sekarang saya terangkan. Negara ada sebuah strukturnya perlu sebagian kebohongan. Ya udah nggak apa-apa. Karena kebohongan untuk menciptakan common good. Saya terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. 1.000 orang di satu departemen berbohong sama-sama tuh. Gak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah perusahaan politik. Karena negara ada sebuah organisasi politik. Betul. Tindakan birokrasi dan tindakan politik seolah-olah semuanya itu Saya kasih contoh satu kan, mencegah yang satu ini menjadi 1.000. Betul. Dan yang 1.000 itu tahu bahwa kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum tentu juga. Gini nih, nggak bisa juga dikatakan. Kenapa Anda sangat Orwellian? Gini ya. Kenapa Anda sangat Orwellian dalam melihat itu? Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? SKB argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini mengalir pada Orwellian state. Anda bilang tadi itu administratif sebuah organisasi negara kok birokrasi. Ini bukan warga negara. Budiman bilang begini nih.
Ini ada orang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus, jadi radikal gue. Enggak, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu Apa punya sejarah implikasinya historis bisa pada dibunuh. dibunuh. Oke. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi beda-beda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang tuh. Ya ada KUHP, itu SKB. Ya, makanya KUHP itu yang harus ditata ulang. Gitu. Nah, jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Oke, clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Nggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang nulis dilarang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada. Yang right? pernah baca, dia Tidak pernah pernah baca, baca. tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan di sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi aku SKB cukup ini justru memproblematisasi. Kenapa selalu ada semacam obsesi atau keinginan hasrat untuk mendirikan negara Islam? Karena sejarah kita menyediakan amunisinya melalui Piagam Jakarta. Nah, di dalam teori ideologi, sesuatu yang pernah dihapus, membekasnya itu akan makin dalam. Jadi biasakan aja kita hidup dengan ada orang bercita-cita mendirikan negara Islam. Ya udah, kenapa mesti dilarang? Lo justru Pancasila dasarnya pertama-tama ada Piagam Jakarta, mau dihapus itu, sejarah itu tuh. Jadi ngapain manipulasi sesuatu yang secara faktual pernah bersemayam di dalam cita-cita kita tuh. Republik ini idenya macam-macam. Negara Islam, balik pada kesultanan, pergi pada republik, negara liberal segala macam, negara komunis bahkan pernah ada. Biarin aja kita hidup dengan seluruh alam pikiran itu. Jadi jangan di SKB-kan alam pikiran itu. Oke. Ya, baik. Bedakan antara alam pikiran, bedakan antara meja dengan apa yang ada bisa tarikan di atas meja itu. Kita tidak menolak, kita tidak menolak diskusi. Kita tidak menolak diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri ketika ada jadi ahistoris akhirnya kan? Oh, kenapa? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Oh, tidak ahistoris. Loh, iya, justru proses historis, proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, tidak ada dinamis lagi. Nah, ya kenapa kita pilih yang statis? Itu suatu historis. Kita sepakat. Kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara Republik Indonesia, kecuali kemudian Anda mau berbicara tentang sesuatu yang lain, tentu itu gak ada berdebat di situ. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Bagaimana dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ketika masuk istana adalah merupakan sampah yang harus disingkirkan. Hal ini kemudian ditanggapi dengan tegas oleh Budiman Sujatmiko. Dan saya kira ini menjadi edukasi ya buat semuanya bahwa siapapun bisa cerdas, siapapun bisa intelektual, tetapi jangan sampai kemudian bahasa di publik itu bahasa sampah. Bahasa sampah yang saya maksudkan ya tidak beretika lah, yang tidak selayaknya disampaikan ke publik dengan bahasa yang kasar. Itu dilakukan oleh seorang akademisi, saya kira tidak ada yang bisa membenarkan itu. Kritik boleh saja, tapi jangan sampai kemudian etika itu terlupakan, karena itu adalah merupakan salah satu ciri khas bangsa kita sebagai bangsa yang berbudaya. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.